Dalam bahasa Arab, ada dikenal 3 istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan pada pengertian peserta didik. Pertama itu ada murid, yang secara harfiah berarti orang yang menginginkan atau membutuhkan sesuatu. Yang kedua ada tilmiz, jamaknya dari talmiz, yang berarti murid. Dan ada thalib al-ilmi, yang berarti menuntut ilmu, pelajar, ataupun mahasiswa. Berdasarkan pengertian tadi, maka dapat kita cirikan bahwa peserta didik itu adalah orang yang tengah memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan dan juga pengarahan. Dalam pandangan Islam, hakikat ilmu berasal dari Allah, sedang proses memperolehnya dilakukan melalui belajar kepada guru. Karena ilmu dari Allah, maka membawa konsekuensi perlunya anak didik mendekatkan diri kepada Allah atau menghiasi diri dengan akhlak mulia yang disukai oleh Allah. Sebagai seorang murid, ada yang harus kita perhatikan dalam mencari ilmu. Yang dapat kita ketahui dalam terjemah kitab Ihya Ulumuddin karya besarnya Imam Al-Ghazali. Yang pertama, seorang murid harus mengawali langkah dengan menyucikan hati dari perilaku buruk dan sifat-sifat tercela. Hal ini mengingat bahwa ilmu adalah ibadah hati, sholatnya nurani dan mendekatnya batin manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang murid harus mengurangi segala hal yang berkaitan dengan kesibukan duniawi dan menjauh dari keluarga atau tempat tinggal, sebab keterikatan akan malingkan dari tujuan yang hendak dicapai. Dan ketiga, seorang murid hendaknya tidak bersikap angkuh terhadap ilmu dan tidak pula menonjolkan kekuasaan terhadap guru yang mengajarinya, tetapi menyerahkan bulat-bulat kendali dirinya kepadanya dan mematuhi segala nasihatnya. Yang keempat, bagi murid yang memulai menuntut ilmu, seharusnya tidak memalingkan perhatiannya untuk mendengar pendapat-pendapat manusia yang simpang siur. Baik ilmu yang sedang dipelajarinya itu termasuk ilmu-ilmu dunia maupun ilmu-ilmu akhirat. Dan yang kelima, seorang penuntut ilmu harus menunjukkan perhatiannya yang sungguh-sungguh kepada tiap-tiap disiplin ilmu yang terpuji, agar mengetahui tujuannya masing-masing. Dan jika ia diberkahi umur panjang, sebaiknya ia berusaha mendalaminya. Dan yang keenam, seorang murid hendaknya tidak melibatkan diri dalam berbagai macam ilmu pengetahuan secara bersamaan, melainkan melakukannya dengan menjaga urutan prioritasnya, yaitu memulai dari yang paling penting darinya. Dan yang ketujuh, seorang murid hendaknya tidak melibatkan diri dalam suatu bagian ilmu sebelum menguasai bagian sebelumnya. Dan yang kedelapan, seorang murid hendaknya memastikan kebaikan atau kemuliaan dari setiap cabang ilmu yang sedang dipelajarinya. Dan yang kesembilan, hendaknya seorang murid menjadikan tujuannya menuntut ilmu untuk menghiasi batinnya dengan segala aspek kebajikan. Kemudian, tujuan selanjutnya yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.